Salam selamat citizen semua, jumpa lagi di channel Agung K3ku. Kali ini kita akan ngebahas terkait dengan kebijakan keselamatan kesehatan kerja, kebijakan ketiga. Sebelum gue bahas terkait dengan kebijakan ketiga, citizen yang belum mensubscribe channel ini, silahkan untuk mensubscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar. Kebijakan ketiga merupakan hal yang teramat dasar dalam sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan ketiga menunjukkan komitmen dari top manajemen terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, dan kebijakan ketiga ini dikomunikasikan baik ke seluruh karyawan, ke tamu, ke kontraktor, ataupun pihak-pihak eksternal lainnya. Untuk membuat sebuah kebijakan keselamatan kesehatan kerja, sebenarnya sudah banyak ya panduan atau dasar hukumnya. Nah, dalam video kali ini kita akan ngebahas satu persatu ya, berdasarkan dasar hukum yang ada, gimana sih cara untuk membuat sebuah kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang benar. Citizen semua, dasar hukum kebijakan keselamatan kesehatan kerja sudah ada di dalam PP 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, itu perusahaan-perusahaan yang memang berisiko tinggi dalam pelaksanaan operasionalnya diwajibkan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Satu elemen terkait dengan SMK 3 adalah kebijakan K3. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwasannya penetapan kebijakan K3 sebagaimana disebutkan oleh pasal 6 ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh pengusaha. Jadi kalau PP itu kan memang peraturan yang ditandatangani langsung oleh presiden dan wajib ya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Maka pembuatan kebijakan K3 ini tidak bisa tidak. Ini harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, terlebih yang memiliki karyawan banyak atau memiliki operasional yang risiko tinggi. Nah, sebenarnya tidak hanya ada di SMK 3 ya, tidak hanya ada di PP 50 tahun 2012 tentang kebijakan K3 ini. Nah, kebijakan K3 ini juga disinggung dalam ISO 45001. Citizen semua, sekedar mengingatkan kembali bahwasannya ISO 45001 ini merupakan ISO yang terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum adanya ISO 45001 ini, dulu sempat terkenal dengan namanya OHSAS 18001. Tapi karena sudah perkembangan zaman ya, jadi OHSAS itu sudah dihapuskan dan diganti dengan ISO 45001. Dalam ISO 45001, klausul 51 poin B menyebutkan bahwa ensuring that the OHS policy and related OHS objectives are established and are compatible with strategic direction of organization. Nah, artinya adalah memastikan bahwasannya kebijakan ketiga dan tujuan ketiga yang berkaitan telah dibuat dan sesuai dengan arah strategis dan organisasi. Nah, jadi bagi perusahaan, bagi organisasi, bagi citizen yang ingin mendapatkan ISO 45001, maka tidak bisa tidak untuk melaksanakan atau membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Sebenarnya yang namanya kebijakan sistem manajemen itu tidak hanya ada di ISO 45001. Tapi kalau kita lihat di ISO 14001 tentang lingkungan, kemudian ISO 9001 tentang mutu, nah semuanya itu diawali dengan kebijakan. Yang memang namanya kebijakan top manajemen ini akan diikuti ya, akan diikuti oleh setiap karyawannya. Jadi harapannya kalau top manajemennya udah komit, maka harapannya ya adalah karyawan, pekerja, atau siapapun yang bekerja dalam lingkup perusahaan itu juga akan komitmen terhadap sistem manajemen yang ada. Dalam kasus ISO 45001, maka komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, apa sih sebenarnya kebijakan K3 itu? Dalam ISO 45001 disebutkan bahwasannya kebijakan ketiga adalah policy to prevent work-related injury and ill health to worker and to provide safety and healthy workplaces. Jadi kebijakan ketiga adalah kebijakan untuk mencegah luka terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk, serta untuk menyediakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Citizen semua,
dari SMK 3 dan ISO 45001, dia mempersyaratkan beberapa hal untuk membuat sebuah kebijakan K3 yang baik dan benar. Dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, sebuah kebijakan K3 yang benar itu memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam kebijakan K3 memiliki visi, kemudian ada tujuan perusahaan, kemudian untuk komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan serta menyeluruh yang bersifat umum dan operasional. Lebih lanjut dalam PP 50 tahun 2012 disebutkan ya dalam elemen nomor 11.1 sampai 11.5 disebutkan bahwasannya terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, dan ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, serta jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3. Itu 11.1. 11.2 menyebutkan bahwasannya kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Jadi dalam 11.2 ini diminta untuk kebijakan ini tidak hanya lahir sepihak dari top manajemen ya, tapi juga dari pekerja juga dilibatkan. 11.3, perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Jadi kebijakan K3 ini harus disebar luas gitu, tidak boleh di-keep hanya menjadi pajangan di lobi gitu. Dan kebijakan K3 ini semuanya harus tahu sehingga dapat bergerak bersama untuk melaksanakan keselamatan kesehatan kerja. 11.4, kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus. Misalnya ada kebijakan HIV AIDS ya. Nah, ini khusus lagi, jadi dari K3 secara general, kemudian ada yang khususnya lagi, ini untuk menangani masalah-masalah K3 yang memang menjadi concern yang sangat tinggi ya. Mungkin concernnya adalah terkait dengan angka kecelakaan yang tinggi, angka perawatan, atau terkait dengan angka rumah sakitan yang tinggi, atau concern-concern lain. 11.5 menyebutkan bahwasannya kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundangan. Jadi kebijakan K3 itu bukan kebijakan yang dibuat sekali kerja ya, sekali waktu. Itu enggak. Ya, kebijakan K3 itu harus di-review dari waktu ke waktu sehingga sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Sementara dari sisi ISO 45001, dia meminta untuk kebijakan K3 itu memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Meliputi komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang selamat dan sehat untuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang sesuai dengan tujuan, ukuran, serta konteks dari organisasi. Dan juga harus mempertimbangkan sifat spesifik dari risiko dan peluang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalimat-kalimat untuk mencegah kecelakaan tempat kerja, untuk mencegah penyakit tempat kerja itu biasanya harus ada nih di di kalimat-kalimat kebijakannya. Nah, itu nanti kalau pas lagi audit itu biasanya diperiksa ya ada kalimatnya atau enggak. Kemudian menyediakan kerangka kerja untuk mengatur objektif dari K3. Yang ketiga adalah meliputi komitmen untuk memenuhi persyaratan legal dan persyaratan lain. Jadi komitmen terkait dengan compliance ya, komitmen terkait dengan ketaatan hukum itu juga harus tertulis dalam kebijakan K3. Meliputi komitmen untuk mengeliminasi bahaya dan mengurangi bahaya K3. Meliputi komitmen untuk peningkatan berkelanjutan untuk peningkatan terhadap sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, serta meliputi komitmen untuk melakukan konsultasi dan partisipasi pekerja serta apabila ada perwakilan pekerja. Nah, jadi yang poin yang terakhir ini menggambarkan bahwasannya sebuah komitmen K3 itu tidak bisa hanya dari atas ya, tapi gimana caranya komitmen itu juga nanti akan memberi keterlibatan dari pekerja, sehingga K3 itu tidak hanya dijadikan sebatas lisan dari top manajemen, tapi juga dilaksanakan oleh shop floor atau orang-orang operator. Citizen semua itu kita tadi setelah membahas dasar hukum kebijakan K3, kita telah membahas definisi K3, kita juga telah membahas bagaimana sih syarat untuk membuat kebijakan K3 yang baik dan benar. Citizen semua, sekarang kita akan melihat nih salah satu contoh kebijakan K3. Nah, ini
ada sebuah kebijakan dari Al-Nusa ya. Al-Nusa ini setahu gua adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang EPC, di bidang minyak dan gas. Nah, kebijakan ini memang tersedia di website ya. Jadi kita anggap memang kebijakannya sengaja untuk disebarluaskan. Ini gue bacain. Di atas ada Al-Nusa, kemudian di sini ada tulisan kebijakan mutu kesehatan, keselamatan dan lindungan lingkungan, quality health, safety and environmental policy. Nah, ini kebijakannya dual bahasa ya. Jadi memang mungkin karyawannya tuh hanya dari Indonesia aja, tapi kalau tamunya, kontraktornya bisa jadi dari luar. Nah, orang-orang luar ini ya, orang-orang luar negeri ini, mereka kan juga harus paham terhadap kebijakan K3. Jadi untuk memahamkan kebijakan K3, maka dibuatlah versi bahasa Inggrisnya. Ini gue bacain untuk yang bahasa Indonesianya. Keberlangsungan bisnis jangka panjang PT Al-Nusa Tbk berfokus pada kemampuan perseroan untuk terus meningkatkan produk dan mutu layanan jasa energi dengan memprioritaskan aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan demi mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, dan atau sakit penyakit pada seluruh karyawan, pelanggan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerusakan pada aset perusahaan dan lingkungan di seluruh area operasional. Jadi terkait dengan pencegahan kecelakaan kerja itu sudah disebutkan ya. Cuman di sini yang gue bingung, apa sih yang disebut dengan sakit penyakit ya? Ini kalau menurut gue pribadi sih bisa diganti dengan penyakit akibat kerja, sehingga langsung sesuai dengan konteks ISO 45001. Oleh karena itu, kami menyatakan aspek mutu kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan sebagai pertama adalah prioritas utama setiap melakukan kegiatan. Yang kedua adalah ukuran untuk menilai kualitas pekerjaan dan pekerja, tanggung jawab manajemen dan seluruh pekerja. Jadi ini sudah ada frameworknya ya, sudah ada kerangka kerjanya. Untuk memastikan hal itu, PT Al-Nusa Tbk akan menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan praktek kerja yang menjadikan QHSE sebagai nilai-nilai budaya kerja dengan cara 1. Menerapkan standar QHSE yang memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. Jadi komitmen terhadap compliance ini sudah ada. Menyiapkan organisasi dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, menggunakan teknologi dan prasarana kerja yang tepat dan memenuhi standar QHSE, menetapkan, mengukur, mengaudit, dan melaporkan kinerja QHSE untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Jadi ini komitmen untuk continual improvement, perbaikan berkelanjutan itu sudah ada ya, sudah tertulis di sini. Yang kelima adalah meminimalkan resiko dan bahaya terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan dengan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Nah, ini terkait dengan lingkungan ya. Seluruh manajemen, semua pekerja dan mitra kerja di bawah kendali PT Al-Nusa Tbk bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi komitmen ini. Kemudian tertulis di bawahnya Jakarta 5 Februari 2015. Nah, ini sudah tertulis ya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, kemudian ditandatangan oleh direktur utama. Nah, jadi ini adalah contoh kebijakan K3. Safety semua itu adalah terkait dengan kebijakan K3. Bagaimana dengan kebijakan K3 di perusahaan Safety? Apakah perlu untuk diperbaiki? Apakah sudah benar? Silakan tinggalkan kolom komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa untuk like video ini dan di subscribe channelnya. Gua Agung K3ku, salam selamat.